yang berjudul Demistifikasi Pengasaman Laut dan Dampak pada Keanekaragaman Hayati. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai maksud dari demistifikasi pengasaman laut. Jadi pengasaman laut terjadi karena CO2 di atmosfer bereaksi dengan air untuk menciptakan asam karbonat yang mengakibatkan menurunnya pH air laut dan meningkatkan keasaman air laut dan konsentrasi ion karbonat. Ion karbonat sangat penting untuk klasifikasi proses yang diperlukan untuk semua hewan laut yang membuat kerangka kalsium karbonat seperti karang. Dari video tersebut menunjukkan bahwa dampak buruk pada organisme laut sebagai hasil pengasaman lautnya sebagai berikut. Yang pertama adalah pengurangan tingkat pertumbuhan kerangka pada karang pembangun terumbu. Yang kedua adalah berkurangnya kemampuan untuk mempertahankan cangkang pelindung di antara zooplankton yang berenang bebas. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi laju produksi kalsium karbonat dalam alga laut. Dan yang keempat, mengurangi kelangsungan hidup spesies laut larva termasuk ikan komersial dan kerang. Dan yang kelima, tahap perkembangan invertebrata yang terganggu seperti pembuahan, pembelahan telur, larva, pemukiman, dan reproduksi. Dan yang keenam adalah karbon dioksida berlebihan, kadar dalam darah, dan ikan dan secara signifikan mengurangi pertumbuhan dan kesuburan pada beberapa spesies invertebrata. Kemudian yang terjadi pada pengasaman laut tersebut adalah penurunan pH dan peningkatan keasaman dapat mempengaruhi organisme dengan cara yang melampaui klasifikasi menurun atau kinerja metabolisme seperti interaksi antar spesies selama tahap kehidupan yang berbeda, kemudian menggeser tekanan kompetitif, misalnya karang yang kalah bersaing. Kemudian yang ketiga adalah perubahan dalam predasi yang akan ikut berperan serta saat komunitas merespon pengasaman. Kemudian yang keempat adalah perubahan perilaku larva ikan karena gangguan fungsi sensorik pada ikan larva dan mengurangi keberhasilan perekrutan. Kemudian dari dampak pengasaman laut tersebut itu terjadi juga pada dampak pengapuran kalsium karbonatnya di terumbu karang dan di cangkang klasifikasi laut lainnya datang dalam dua bentuk mineral yang berbeda, kalsit dan alargonit. Air laut di atau dekat permukaan laut di daerah tropis jenuh dengan ion yang diperlukan untuk membentuk mineral karbonat ini. Pengasaman laut mengurangi saturasi ion karbonat, membuatnya lebih sulit bagi organisme laut untuk menghasilkan karbonat, bahwa mereka perlu membentuk kerangka dan kerangka kerja mereka. Salah satu efek paling penting dari peningkatan keasaman laut berkaitan dengan produksi kerangka dan pelat dan kalsium karbonat, suatu proses yang dikenal sebagai klasifikasi. Pengasaman menggeser ketidakseimbangan kimia karbonat dalam air laut, mengurangi pH dan konsentrasi ion karbonat yang tersedia untuk karang dan pengukur laut lainnya yang digunakan untuk membangun kerangka mereka. Pengurangan ion karbonat terlarut dalam air laut memiliki banyak implikasi bagi ekosistem terumbu karang karena karang pembentuk terumbu membutuhkan karbonat untuk membangun kerangka mereka. Penurunan konsentrasi ion karbonat kemungkinan akan menyebabkan kerangka yang lebih lemah, lebih rapuh, dan laju pertumbuhan karang akan lebih lambat. Kemudian dampak terhadap keanekaragaman hayati yaitu adalah komunitas pesisir dan ekonomi terkait. Dan yang kedua adalah peningkatan dampak perubahan iklim. Demikian penjelasan saya mengenai video yang berjudul Demistifikasi Pengasaman Laut dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.